Tahun 2020. Saat itu aku masih berumur 15 tahun dan belum tahu ada apa aja sih di gunung. Teman-temanku di sini sebut aja namanya Ipok, Opik, dan Idan. Mereka lagi ngobrol di rumahnya si Opik dan mereka lagi siap-siap seperti mau berangkat ke suatu tempat. Dan spontan aku di situ bertanya, "Pik, mau kemana? Ayo kita refreshing ke gunung." Di situ aku senang mendengarnya secara waktu itu lagi liburan sekolah dan juga lagi bosan di rumah gitu gak ngapa-ngapain. Tapi di situ aku nolak untuk ikut karena ya biasa anak muda lagi gak ada duit. Secara duit juga masih dikasih orang tua. Tapi Sopik bilang, "Ya elah, gak apa-apa. Aku juga cuma bawa 100.000. Gampang di gunung mah, gak perlu uang. Cuma bawa makanan dan barang-barang yang diperluin aja." Ya udahlah, kan di situ aku jadi senang dan bersemangat. Setelah itu Ipok, Opik, sama Idan akan pergi ke suatu tempat dan tanpa pikir panjang aku pun ikut saja. Singkat cerita, pas maghrib kami sampai di rumah salah satu temannya Ipok sama Opik. Di sini kita sebut aja namanya Mang Lala. Mang Lala ini bisa dibilang adalah seorang yang berpengalaman dalam hal mendaki gunung dan dia punya komunitas pecinta alam yang namanya adalah Alas Dayang. Di rumahnya Mang Lala kami ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, bercanda-bercanda segala macam. Dan pada akhirnya kami mutusin buat nginep di situ dan berangkat besok pagi ke Gunung Artapela Puncak Suribra. Tapi pada malam itu sekitar jam setengah 11 malam semua orang udah tidur, tapi gak tahu kenapa aku tidak bisa tidur karena waktu itu rasanya seperti ada yang lagi ngeliatin aku dan pengen ngajak ngomong. Di situ aku berusaha buat nyoekin hal itu dan berusaha buat tidur, tapi setiap udah tidur selalu kebangun lagi karena kayak ada yang goyang-goyangin badan aku. Ngerasa kayaknya mereka ini ingin ngasih sesuatu, tapi di situ aku berusaha buat nyuekin dan terus tidur. Sampai akhirnya aku kebangun lagi dan pas buka mata melihat ada cahaya depan pintu. Gak lama kemudian cahaya itu berubah jadi orang. Badannya tegap, lagi bersila di samping kursi. Di situ aku makin takut dan agak nyesel karena udah ikut di situ. Aku mikir kok lihat yang beginian. Terus di situ aku membaca surat-surat pendek dan alhamdulillah bisa tidur. Keesokan harinya semua orang udah pada bangun dan siap-siap buat berangkat. Terus Mang Lala tiba-tiba nepuk punggung aku dan bilang, "Kamu tidur jam berapa semalam?" "Jam setengah 3-an, Mang. Susah tidur." Di situ aku cerita ke Mang Lala soal hal-hal yang terjadi semalam. Terus Mang Lala bilang, "Gak usah khawatir. Semalam itu penjaga rumah ini yang ingin ngasih pesan supaya kita hati-hati di gunung dan jangan lupa sama Allah." Setelah itu kita semua pun berangkat. Mang Lala jadi pemandu atau leader, secara dia yang paling tahu tentang gunung, dan Opik yang agak peka sama hal-hal mistis jadi sweeper atau orang yang bertugas jaga bagian belakang. Waktu itu udah jam 8 pagi, peralatan dan segala macam udah siap. Kami berangkat ke gunung itu naik angkutan umum dan makan waktu di perjalanan. Singkat cerita, kami sampailah dan turun dari angkutan umum terus melanjutkan dengan jalan kaki. Terus Mang Lala nanya, "Mau lewat jalan motong atau jalan utama?" "Motong jalan aja, Mang, biar cepet." "Kalau kita motong jalan harus melewati hutan larangan sampai pintu gerbang masuk ke gunung." "Ya udah, gak apa-apa, takut kemalaman."
Singkat cerita, masuklah kami ke hutan larangan yang dimaksud. Jadi di hutan ini pohonnya tinggi-tinggi dan banyak semak belukar, terus lembab banget. Manglala bilang, "Jangan jauh-jauh dari barisan, jaga sikap dan sopan santun. Kita lagi di alam." "Siap, Mang." Setelah lama berjalan, kami pun istirahat buat minum dan makan-makan cemilan. Pas istirahat itu, Manglala ngajak si Ipok buat ngecek jalur. Pas mereka pergi, aku gak ngeh mereka berdua itu lagi ngecek jalur, soalnya aku kecapean. Pas sadar-sadar, aku bertanya, "Loh, Manglala sama Ipok kemana?" Gak lama kemudian, Manglala datang dari arah sebelah kanan sambil ngos-ngosan, dan dia ngasih instruksi. "Angkat carrier kalian, kemas-kemas lagi dan mulai putar balik. Usahain jangan bikin suara dan jalan agak cepat." Dalam hati, aku bilang, gini amat ya di gunung. Kami pun putar balik sambil tegang dan bingung. Kenapa kok bisa putar balik? Terus Opik bilang, "Mang, kenapa tadi putar arah? Tanya aja sama si Ipok tadi ngeliat apa." Ipok terus cerita. Jadi sewaktu dia sama Manglala lagi nyari jalur, Manglala nanya, "Pok, sini lihat tuh, itu halusinasi atau bukan?" Pas dilihat sama si Ipok, "Oh, itu mah monyet, Mang." "Bercanda kamu, masa monyet besar? Coba lihat lagi. Takutnya apa yang ada di pikiran Amang itu bener." "Emang Manglala lihat apa?" "Itu mah macan kumbang." Suasana menjadi mencekam. Manglala sama Ipok langsung balik ke teman-teman yang lainnya dan ngajak buat balik karena macan kumbang itu mulai bergerak mendekat. Bahaya. Waktu itu udah jam 12 siang. Boro-boro ketemu pintu gerbang gunung, kami malah ketemu macan. Di situ kami mutusin untuk pulang dan singkat cerita sampainya di rumah Manglala jam 6 sore, aku, Ipok, Opik, sama Idan memutuskan buat nginep di rumah Manglala dan pulang besok pagi. Anjay.